Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Squitasin, welcome back to my channel. Siapa nih yang belum tahu, yang belum bisa membedakan mana kakek Nabi Muhammad SAW atau mana yang paman Nabi Muhammad SAW? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Di film ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah menjalani 7 tahun berdakwah. Di saat itu kaum musyrikin semakin menjadi-jadi menyiksa dan menyakiti kaum muslimin. Dan inilah penyebab Rasulullah SAW dan para sahabatnya meninggalkan Makkah. Sampai akhirnya mereka hidup di antara gunung-gunung dan keluarga Abu Thalib tinggal di sebuah desa terpencil. Bahkan sekalipun mereka telah meninggalkan Makkah, kaum musyrikin menutup semua jalur. Mereka tak berhenti mengganggu kaum muslimin. Meski begitu, mereka tetap bertahan di tempat tersebut dan mereka yakin penderitaannya akan berakhir, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Scene berlanjut di mana ketika Nabi Muhammad SAW mendoakan salah seorang anak yang baru lahir. Rasulullah SAW pun menitipkan pesan kepada orang tuanya untuk memberikan nama kepada anaknya dengan nama ibunya, yaitu Aminah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW pun menitipkan kurma kepada Abu Thalib untuk diberikan kepada orang tua anak tersebut. Scene berlanjut ketika itu Sayyidina Hamzah baru saja pulang dan ia kemudian disambut oleh Abu Thalib. Dengan wajahnya yang murung, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu mengadu kepada Abu Thalib kalau kepergiannya selama beberapa hari ini, kurang lebih 3 hari, tidak berbuah hasil. Tidak ada sama sekali suku yang mau membantu kita. Mereka semua takut dan tidak mau membantu kita karena takut kepada petinggi-petinggi kaum musyrikin. Dan beberapa saat setelah itu, Abu Thalib pun berkata kepada Sayyidina Hamzah, "Jangan khawatir, ini semua adalah kehendak Allah." Dan perlu kita ketahui sahabat-sahabat Squitasin, walaupun paman Nabi yang bernama Abu Thalib, beliau tidaklah beriman, tapi beliau berkorban untuk membela Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, sahabat-sahabat Nabi dan paman-paman Nabi yang lain sangat meyakini apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau suatu saat nanti Islam akan berjaya. Hal inilah yang sebenarnya membuat kaum musyrikin ketar-ketir ketakutan, karena perlahan tapi pasti mereka mengetahui kalau pengikut Nabi Muhammad SAW semakin banyak. Dan hal itu juga yang membuat mereka kaum kafir Quraisy saling bertengkar. Dan tentunya ini membuka jalan untuk kaum muslimin. Scene berlanjut ketika Sayyidina Hamzah menghampiri Abu Thalib. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu membawa kabar kalau saja di Darun Nadwa para tetua-tetua suku sedang berkumpul. Mereka membahas Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Hamzah pun mengatakan kepada Abu Thalib kalau mereka menunggumu di Darun Nadwa. Singkat cerita, beberapa saat kemudian akhirnya paman Nabi Muhammad SAW ini yang bernama Abu Thalib mendatangi Darun Nadwa. Di sana Abu Thalib menemui petinggi-petinggi kaum Quraisy. Salah satunya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan beberapa orang lainnya, walaupun di antara mereka nantinya ada yang memeluk agama Islam. Scene berlanjut, sesampainya Abu Thalib di Darun Nadwa, mereka menyambutnya. Di sini ada Abu Sofyan langsung datang menghampiri Abu Thalib dan menyambutnya. "Lihatlah wahai saudaraku, kita kedatangan sesepuh Quraisy." Perlu kita ketahui juga sahabat-sahabat Squitasin, kalau Abu Thalib memanglah sesepuh atau orang yang dituakan di Quraisy. Tidak lama setelah itu mereka langsung membahas tentang keadaan Makkah, yang menurut mereka perekonomian di Makkah menurun karena Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW membuat orang Quraisy terpecah belah. Bahkan kita harus saling bermusuh-musuhan. Di sini Abu Sofyan terus merayu paman Nabi Muhammad SAW untuk menyerahkan ponakannya. Di dalam film ini Abu Sofyan mengajak Abu Thalib untuk berkeliling untuk memperlihatkan inilah pasukannya. Mereka kuat dan mereka siap untuk berperang. Beberapa pernyataan pun dikeluarkan oleh Abu Sufyan untuk menakut-nakuti Abu Thalib. Jika orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW tetap melindunginya, akan ada pertumpahan darah, akan terjadi peperangan antara bangsa Quraisy.
Scene berlanjut yang akhirnya Abu Thalib kembali ke rumahnya dan ia tetap berpegang teguh kepada pendiriannya untuk selalu menjaga Nabi Muhammad SAW. Mendengar ancaman-ancaman dari Abu Sufyan, sebenarnya Abu Thalib mengkhawatirkan tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. Ia takut kalau sampai ada hal buruk yang terjadi kepada keponakannya Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, para petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy menyusun rencana di Darun Nadwah. Mereka akan bertindak, tidak akan segan-segan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membakarnya. Di perjalanan pulang terlihat di sini Abu Thalib sangat memikirkan hal tersebut. Ia bingung tindakan apa yang harus diambil untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Beberapa saat kemudian ketika Abu Thalib ingin menghampiri Nabi Muhammad SAW di kediamannya, tidak jauh dari kediaman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib mendengar salah satu surah ayat suci Al-Quran yang ketika itu baru saja diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Surah itu adalah surah Al-Fil yang diturunkan di Mekah yang terdiri dari 5 ayat. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ای پیامبر، آیا ندیدی که پروردگار تو با فیل سواران چه کرد؟ آیا نقشه آنان را در مسیر تباهی قرار نداد؟ خداوند گروه گروه پرندگانی را فرستاد تا با سنگ‌های کوچکی آنان را هدف قرار دادند و سرانجام ایشان را چون برگ خورده شده متلاشی ساخت. Beberapa saat setelah mendengar wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib teringat kejadian beberapa tahun yang lalu ketika kaumnya diserang oleh pasukan bergajah. Yang saat itu pasukan gajah adalah pasukan yang kuat dan ditakuti oleh kaum-kaum yang lain. Pasukan ini dipimpin oleh Abraha. Ketika itu pasukan bergajah ingin menguasai Mekah. Selain mereka menggunakan gajah-gajah untuk para pasukannya, pasukan bergajah ini memiliki jumlah prajurit yang cukup banyak dan kuat. Mereka juga pasukan dipimpin oleh Abraha tidak segan-segan untuk menindas dan menghancurkan wilayah-wilayah yang ingin mereka kuasai. Dan saat itu Mekah yang dipimpin oleh Abdul Muthalib menjadi tujuannya. Pertanyaannya, siapakah Abdul Muthalib? Ya, Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Sementara Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad SAW. Scene berlanjut. Ketika itu pasukan bergajah mengirim pasukannya untuk ke Mekah, memberi peringatan kepada mereka kalau pasukan yang dipimpin oleh Abraha ingin menguasai tempat itu. Saat itu penduduk Mekah berlarian ketakutan karena mengetahui ada pasukan bergajah yang ingin datang ke tempat tersebut. Pasukan yang dikirim oleh Abraha juga menghancurkan beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di Mekah. Bahkan mereka juga menculik petinggi-petinggi yang ada di Mekah untuk dijadikan sandera. Kejadian ini juga disaksikan oleh Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Saat kejadian ini berlangsung, ibunda Nabi Muhammad SAW, Aminah, ketika itu beliau sedang mengandung Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti yang lain yang sibuk berlarian menyelamatkan diri dan harta bendanya, justru ibunda Nabi Muhammad SAW memilih tetap berada di tempat itu. Sampai akhirnya keputusan ibunda Nabi Muhammad SAW ini diketahui oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini pun meminta kepada sahabatnya untuk menjaga dan tetap bersama Aminah. Scene berlanjut. Di sini Abu Thalib mencari Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW, karena saat itu Abdul Muthalib adalah pemimpin Mekah. Beberapa saat kemudian, akhirnya paman Nabi Muhammad berhasil menemukan Abdul Muthalib. Ia pun menceritakan semua kejadian tersebut kepada kakek Nabi Muhammad SAW, dan ia juga menceritakan kalau ibunda Nabi Muhammad SAW memilih untuk tetap berada di tempat tersebut. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib meminta kepada Abu Thalib untuk mencarikan orang Abasyah untuk menemaninya menemui Abraha. Abdul Muthalib pun terkejut ketika mengetahui kalau ibunda Nabi Muhammad SAW memilih tetap berada di rumah itu. Abdul Muthalib pun berpesan kepada Abu Thalib untuk tetap berada di tanah suci.
Ia juga meminta kepada Abu Thalib untuk melindungi orang-orang yang berada di sekitar sana, termasuk ibunda Nabi Muhammad SAW. به پناهشان است و به همه کسانی که کعبه Scene berlanjut, akhirnya Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, ditemani oleh orang-orang Habasyah menemui pemimpin pasukan gajah untuk bernegosiasi. Dan ketika Abdul Muthalib berjalan mendekati pasukan bergajah, beliau dikejutkan karena melihat beberapa pembesar-pembesar Mekah yang telah disandra. Sampai akhirnya salah satu dari pasukan bergajah datang menemui Abdul Muthalib dan bertanya, "Kamu siapa dan Anda perlu apa?" Abdul Muthalib pun menjawab, "Saya pemimpin Mekah dan ingin menemui Abraha, pemimpin kalian." Mendengar hal itu, akhirnya Abdul Muthalib dan orang-orang Habasyah yang bersamanya dipersilakan untuk menemui Abraha, dan mereka pun mengantarnya. Scene berlanjut, akhirnya kedua pemimpin ini saling bertemu, antara Abdul Muthalib, pemimpin dari Mekah, dan Abraha, pemimpin dari pasukan gajah. Dengan kesombongannya, Abraha mengatakan kepada Abdul Muthalib, selama hidupnya ia selalu mendatangi tempat-tempat yang ingin ia datangi dan ia ingin kuasai. Tidak ada satupun dari mereka yang melawan, justru mereka meminta belas kasihan dariku. Lalu apa tujuanmu, wahai pemimpin Mekah? Apakah kamu ingin menentangku dan menciptakan peperangan? Jika tidak, aku ingin kalian meninggalkan sesembahanmu dan tunduk kepadaku. Dan akhirnya beberapa saat kemudian Abdul Muthalib pun berkata, "Kalau aku hanya ingin kalian pergi dari tempat ini, meninggalkan kota Mekah, kalian juga tidak akan mendapatkan apapun dari kami." Mendengar hal itu, tentunya Abraha tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib. Ia tidak akan mungkin pergi tanpa membawa apa yang ia inginkan. Sampai akhirnya Abraha memberikan waktu kepada Abdul Muthalib selama beberapa hari untuk segera mengambil tindakan atau keputusan. Jika tetap memilih bertahan, maka kami tidak segan-segan untuk menghancurkan tanah suci kalian. Dengan kesombongannya juga, Abraha mengatakan kepada Abdul Muthalib kalau ia Abraha, raja dari kaum Habasyah, dan kalian semua harus tunduk kepadaku. Dan akhirnya Abdul Muthalib pun menjawab, "Kalau aku hanyalah pengembala. Kota ini dan Ka'bah aku pasrahkan kepada Tuhanku." Lalu Abraha pun bertanya, "Sebenarnya apa yang ada di dalam Ka'bah itu sehingga kalian terus mendatangi tempat itu untuk beribadah?" Singkat cerita, akhirnya Abdul Muthalib pun menjawab, "Sungguh aku tidak mengetahui rahasia apa yang ada di dalam Ka'bah itu. Yang aku tahu Ka'bah dibangun dengan batu." Dan akhirnya Abdul Muthalib pun pergi meninggalkan mereka semua. Dan Abraha memberi ancaman kepada Abdul Muthalib dan kaumnya, "Lihat saja apa yang akan mereka terima, karena secara tidak langsung kalian telah menantangku." Scene berlanjut, terlihat di sini ada Abdul Muthalib yang berada di dekat Ka'bah. Ia terlihat sangat gelisah. Ia khawatir jika pasukan gajah betul-betul menyerang Mekah. Sampai akhirnya Abdul Muthalib pun berdoa, meminta kepada Tuhan. Di dalam kegelisahannya, ia berkata, "Ini adalah rumahmu dan kami sebagai pelayanmu, dan kami hanya berlindung kepadamu." Di sini terlihat Abdul Muthalib benar-benar pasrah. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Scene berlanjut, beberapa saat kemudian Abdul Muthalib seperti mendengar suara gemuruh yang ternyata itu adalah suara dari kumpulan burung-burung yang datang menghampiri mendekati Ka'bah. Burung itu terlihat sangat banyak dan inilah yang disebut sebagai burung ababil. Burung ini sebagai wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain jumlahnya yang banyak, burung-burung ini juga membawa batu kerikil yang dibawa dari neraka. Burung-burung inilah yang akan menjadikan pasukan bergajah seperti daun-daun yang dimakan ulat, seperti yang disebutkan di surah Al-Fil ayat kelima. Burung ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimnya karena saat itu juga pasukan bergajah berniat untuk menyerang Ka'bah. Inilah kejadian yang disaksikan Abdul Muthalib, salah satu pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.